Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas dua chapter. Chapter yang pertama adalah bisnis internasional dan chapter yang kedua adalah tentang pemasaran. Nah, pertama kita akan membahas seluk-beluk tentang bisnis internasional. Nah, kita awali dengan pengertian bisnis internasional itu sendiri. Apa sih sebenarnya bisnis internasional itu dan kenapa sih bisnis internasional ada? Nah, secara definisi, bisnis internasional adalah berbagai transaksi bisnis yang dilakukan antar pihak yang berasal dari dua atau lebih negara. Jadi, bisnis internasional ini konteksnya adalah perdagangan atau bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak dari negara yang berbeda. Jadi minimal dua negara ya, dua negara atau lebih gitu. Nah, terus apa sih yang membedakan bisnis internasional dan domestik? Nah, jadi ada beberapa hal yang membedakannya. Yang pertama adalah satuan mata uang yang berbeda-beda. Karena setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda, sehingga mereka harus menyesuaikan mata uang. Misalnya mereka menggunakan mata uang dolar, atau kalau misalnya kayak di Eropa mereka punya mata uang tersendiri yang memang mereka gunakan untuk perdagangan internasional. Nah, yang kedua, aturan hukum atau perundang-undangan yang berbeda-beda untuk setiap negara. Nah, tentunya setiap negara itu kan menganut atau memiliki hukum yang berbeda-beda ya, memiliki perundang-undangan yang berbeda. Misalnya tentang peraturan tarif pajak atau misalnya berapa persen kepemilikan saham yang boleh dimiliki oleh pihak asing gitu. Nah, ini bisa kita lihat lagi di kasus pada chapter bisnis internasional ini tentang ekspansi Gojek ke Filipina. Jadi, Gojek sedang berusaha untuk menguasai pasar Asia Tenggara dulu gitu. Nah, tetapi pesaing beratnya adalah Grab. Nah, untuk ekspansi ke Filipina, ternyata Gojek ini memiliki kesulitan karena ada aturan-aturan dari negara Filipina yang menyulitkan pihak asing untuk ekspansi ke negara Filipina. Ya, salah satunya adalah aturan kepemilikan asing ya, dibatasi 40%. Nah, kalian bisa baca lagi kasusnya karena setiap negara itu punya hukum dan juga perundang-undangan yang berbeda untuk segala aspek. Nah, yang ketiga, budaya negara-negara yang terlibat dalam bisnis internasional sangat beragam tentunya ya, sedangkan kita berada di satu negara ya, daerah yang berbeda saja itu punya budaya yang berbeda-beda, apalagi antar negara. Sehingga penting sekali ketika kita mau ekspansi internasional, selain kita memahami budaya, memahami bagaimana perekonomian negara tersebut, kita juga perlu mempelajari budaya negara-negara tersebut. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan pemasaran, ya, di pemasaran nanti kalian akan mempelajari bagaimana sih pentingnya budaya itu untuk dipelajari. Kayak misalnya penggunaan warna. Nah, warna merah di negara Cina itu melambangkan kebahagiaan, sukacita, gitu kan, keberkahan. Sedangkan kalau misalnya di negara Afrika, warna merah itu melambangkan duka cita, kesedihan, kehilangan, gitu. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan warna merah di produk kita untuk negara Cina dan Afrika, karena mereka mendefinisikan warna tersebut dengan hal yang kontradiktif atau hal yang bertentangan. Nah, yang keempat, ketersediaan sumber daya juga bervariasi antar negara. Jadi, misalnya Indonesia, ini kan negara yang kaya ya, sumber daya alam kita tuh sangat kaya. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya laut yang sangat luas gitu. Nah, tetapi ternyata kita juga membutuhkan impor, misalnya gadget gitu kan. Karena apa? Mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia untuk apa ya, untuk mengembangkan teknologi mungkin ya, makanya
akhirnya kita mengimpor gadget-gadget atau produk-produk yang high tech. Nah, lalu apa sih yang menggerakkan terjadinya globalisasi, terutama terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama adalah karena politik. Jadi adanya kecenderungan unifikasi atau apa ya, persatuan, kayak misalnya NAFTA atau misalnya AFTA gitu. Kalau sekarang CAFTA ya, China apa, free trade gitu kan. Nah, yang kedua itu teknologi. Nah, karena adanya kemajuan teknologi ya antara negara yang satu dan negara yang dua mungkin berbeda, sehingga ini menyebabkan adanya globalisasi gitu, adanya perdagangan internasional. Nah, yang ketiga adalah pasar. Jadi banyak perusahaan global itu juga turut menjadi pelanggan global. Jadi terjadinya perdagangan itu ya karena satu negara itu menjadi produsen untuk produk A tapi dia menjadi konsumen untuk produk B gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Yang keempat adalah biaya. Nah, jadi apa ya, globalisasi atau perdagangan internasional itu membantu untuk mengurangi biaya. Karena apa? Karena di beberapa negara tertentu itu biaya tenaga kerja murah, atau misalnya biaya bahan baku lebih murah gitu kan. Biaya sumber daya apa? Sumber daya alam atau sumber daya yang digunakan untuk membuat produk, untuk memproduksi produk itu lebih murah gitu kan. Nah, itu yang membuat terjadinya globalisasi. Nah, yang terakhir adalah persaingan. Nah, jadi perusahaan itu mempertahankan pasar dalam negeri dengan cara mereka memasuki atau ekspansi ke luar negeri gitu. Jadi misalnya nih kan produk dalam negeri mungkin bersaing dengan produk luar negeri gitu kan. Jadi kayak misalnya nih di Indonesia kan punya Grab. Nah, kita juga punya perusahaan dalam negeri yaitu Gojek gitu kan. Gojek itu bersaing dengan Grab. Nah, Gojek sendiri supaya bisa memenangkan persaingan gak kalah dengan Grab itu, selain berusaha mempertahankan pasarnya di Indonesia, Gojek juga ekspansi ke luar negeri seperti ke Vietnam gitu kan, ke Singapura, ke Filipina, seperti itu. Yang kedua, keputusan untuk go internasional. Jadi ketika perekonomian dunia semakin terglobalisasi, sehingga semakin banyak juga perusahaan yang menjalankan operasi bisnis internasional, semakin banyak yang go internasional, yang ekspansi ke luar negeri. Nah, tetapi sebelum kita memutuskan apakah kita akan go internasional atau enggak. Nah, ini ada dua pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Jadi kita harus melihat keadaan perusahaan kita tuh seperti apa. Yang pertama, apakah ada permintaan yang cukup memadai akan produk-produk mereka di luar negeri? Atau yang kedua, apabila terdapat permintaan untuk produk tersebut, haruskah produk tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar internasional? Jadi yang harus kita perhatikan adalah ada nggak sih pelanggan kita yang di negara tersebut yang memang mau beli produk kita gitu, dan kalaupun ada, apakah profitable gitu, bisa menghasilkan profit atau enggak gitu kan. Karena walaupun misalnya di negara tersebut ada yang membutuhkan produk kita, kita harus hitung misalnya yang butuh hanya 10 orang, 100 orang, sedangkan kita membutuhkan biaya kan untuk ekspor itu, mengurus izinnya lah, pajaknya lah ya kan, pajak masuk ke negara tersebut yang mungkin tinggi gitu, sehingga kita harus kalkulasi apakah permintaan tersebut ketika kita penuhi itu bisa menghasilkan keuntungan atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya buat apa gitu. Jadi tetap fokusnya adalah keuntungan. Nah, terus kalau misalnya
produk tersebut atau ya produk tersebut punya pasar gitu kan, kita punya pangsa pasar di sana. Nah, apakah kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar di sana? Misalnya, apakah kita harus mengganti nama merek kita, atau misalnya mengganti packaging kita, atau misalnya melakukan penyesuaian produk, misalnya kayak McD di Indonesia dengan McD di luar negeri. Kalau McD kayak di US gitu kan, mereka fokusnya ke burger gitu, bukan ke ayam dan nasi kayak di Indonesia. Apalagi di Indonesia ada bubur ayam, ada nasi uduk gitu kan. Nah, kenapa adanya perbedaan produk yang ditawarkan? Ya karena McD itu berusaha menyesuaikan dengan permintaan pasar. Makanya McD bisa sukses. Nah, yang selanjutnya adalah beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Jadi, karena adanya permintaan internasional gitu kan, adanya permintaan dari konsumen di negara-negara lain, perusahaan itu harus mempertimbangkan apakah mereka harus beradaptasi dengan permintaan konsumen tersebut kayak McD tadi gitu kan, ataukah jadi diri mereka sendiri gitu, mereka tidak mengubah apapun. Terus bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan permintaan konsumen asing. Nah, jadi ada beberapa lingkup kegiatan yang biasanya dilakukan dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor dan impor. Nah, ini sering banget ya kita dengar kalau ekspor ya kita menjual barang yang dihasilkan di negara kita terus kita kirim ke luar negeri gitu. Misalnya nih ada kerajinan dari Yogyakarta terus diekspor ke negara lain, entah itu Malaysia, Singapura atau ke Amerika sana gitu kan. Nah, yang kedua itu impor. Ini sebaliknya kegiatan membeli barang yang dihasilkan oleh suatu negara oleh negara lain untuk dipakai ataupun mereka perjualbelikan di pasar domestik. Misalnya, produsen tahu di Yogyakarta itu mengimpor kedelai dari Amerika Serikat untuk dijadikan makanan tahu di pasar lokal. Wah, ini miris banget sih sebenarnya ya. Kok kita impor kedelai tapi ya itu kenyataannya kita impor gula, kita impor beras, kita impor garam padahal negara kita negara kaya. Nah, itu perlu dipertanyakan ya, mungkin karena ada politik di situ. Nah, politik inilah yang tidak bisa kita lawan, dan meskipun kita berbicara tentang ekonomi itu tidak terlepas dari yang namanya politik. Oke, yang kedua, kegiatan yang kedua adalah investasi internasional. Nah, investasi internasional ini ada dua, ada investasi langsung luar negeri atau FDI namanya ya, kepanjangannya adalah Foreign Direct Investment. Nah, FDI ini merupakan investasi yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan asing ke sebuah negara tujuan untuk mengendalikan properti, kekayaan, serta perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara tersebut. Misalnya nih, produsen mobil Toyota ya, Toyota kan dari Jepang. Kemudian Toyota ini mendirikan pabrik di Indonesia. Atau kayak Suzuki, Suzuki kan juga dari Jepang ya. Suzuki mendirikan pabrik di India gitu. Nah, itu FDI. Nah, yang kedua itu investasi portfolio. Nah, ini pembelian aset-aset keuangan kayak saham, obligasi atau sertifikat deposito yang dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan lokal di sebuah negara dengan tujuan kepemilikan perusahaan tersebut untuk memiliki perusahaan tersebut tetapi tidak secara langsung untuk mengendalikannya gitu. Jadi contohnya di sini adalah ada perusahaan dari Singapura namanya Temasek Holding itu membeli saham Bank Danamon di Indonesia ya. Tetapi
setiap negara kan punya aturan-aturan ya, kayak misalnya persentase maksimal saham yang boleh dikuasai oleh perusahaan asing tuh berapa. Nah, itulah yang dihadapi oleh Gojek permasalahannya, karena ada aturan maksimal persentase penguasaan saham oleh perusahaan asing. Yang selanjutnya adalah lisensi. Nah, lisensi ini ya, atau lisensi dan waralaba, lisensi merupakan perjanjian legal yang dalam hal ini sebuah perusahaan di sebuah negara itu sepakat untuk melisensikan penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Jadi termasuk ada paten, ada trademark, penggunaan nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada perusahaan lain yang ada di negara yang berbeda dengan imbalan finansial tertentu. Jadi ini kayak pembayaran royalti lah ya untuk jangka tertentu. Misalnya produsen sepatu atau peralatan olahraga Nike ya itu dari Amerika Serikat, mereka melisensikan hak atas produksi sepatu beserta peralatan olahraga ke beberapa pabrik di Indonesia. Nah, terus ada juga waralaba. Nah, ini eh, apa ya? Mirip lisensi tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, ya. Nah, kalau waralaba ini adalah apa ya? Adanya ikatan antara dua pihak. Ya, dalam hal ini salah satu pihak itu diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut. Nah, kegiatannya bisa jadi penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Nah, waralaba atau misalnya kita kenal dengan franchise, ini juga banyak perusahaan yang sudah apa ya, sudah sangat kita kenal lah, perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya restoran fast food ya, kayak KFC, McD. Nah, mereka tuh formatnya franchise. Selanjutnya ada kontrak manajemen. Nah, kalau kontrak manajemen ini merupakan suatu perjanjian yang dalam hal ini sebuah perusahaan di sebuah negara itu sepakat untuk mengoperasikan berbagai fasilitas atau menyediakan jasa-jasa manajemen kepada perusahaan lain yang berada di negara berbeda dengan imbalan finansial untuk jangka waktu tertentu. Contohnya memberikan hak kepada apa? Sebuah perusahaan, mereka mengelola cabangnya gitu. Contohnya nih, jaringan operator hotel Accor Group itu mereka mengelola Hotel Ibis, Hotel Mercure, Novotel yang ada di Indonesia. Jadi kayak Hotel Ibis, Hotel Mercure itu kan hotel dari luar negeri gitu. Nah, karena dengan adanya kontrak manajemen, maka Hotel Accor Group ini mereka mengelola hotel-hotel tersebut yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya teori bisnis internasional. Jadi, ini adalah teori-teori yang menjelaskan kenapa sih terjadinya perdagangan internasional atau bisnis internasional. Teori yang pertama adalah teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, teori ini menjelaskan bahwa sebuah negara akan memiliki keunggulan absolut apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah atau dengan kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak ada negara yang apa ya, punya keunggulan absolut sejati gitu. Jadi pasti ada kekurangannya juga. Nah, yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, kalau comparative advantage ini sebuah negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif pada suatu barang apabila negara bersangkutan dapat memproduksi suatu barang secara lebih efisien atau lebih baik daripada barang-barang lainnya. Sebagai contoh,
Apabila suatu negara dapat memproduksi komputer lebih efisien daripada memproduksi mobil, maka keunggulan komparatif negara tersebut adalah pembuatan komputer gitu, karena mereka lebih unggul. Nah, perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif adalah kalau keunggulan absolut itu memang apa ya? Keunggulan tersebut benar-benar tidak ada negara manapun yang memiliki, ya. Makanya keunggulan absolut itu hampir tidak terjadi. Karena apa? Karena biasanya ada kesamaan. Misalnya nih, kayak negara Amerika itu mungkin menguasai teknologi gitu kan, memproduksi suatu barang itu dengan high tech. Nah, tetapi ada negara lain yang bisa memproduksi juga dengan baik gitu. Makanya tidak ada keunggulan absolut yang apa ya, yang benar-benar absolut tuh nggak ada. Pastinya yang ada tuh adalah komparatif. Jadi untuk di sisi ini negara A itu lebih baik, untuk dari sisi harga negara B lebih baik, dari sisi teknologi negara A lebih baik gitu. Nah, itu komparatif. Jadi hanya membandingkan antara negara A dan negara B gitu. Kalau absolut benar-benar dia yang paling terbaik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah teori keunggulan bersaing nasional atau National Competitive Advantage. Nah, um, kalau teori keunggulan bersaing nasional ini telah menjadi model yang diterima secara luas untuk menjelaskan alasan kenapa sih terjadinya bisnis internasional. Karena teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya keunggulan bersaing nasional itu berasal dari 4 kondisi ini. Yang pertama, kondisi faktor yang merupakan faktor-faktor produksi. Jadi ada keunggulan sumber daya modal mungkin, atau ada keunggulan biaya biaya tenaga kerja, keunggulan sumber daya alam ya yang digunakan untuk memproduksi. Nah, ini kondisi faktor. Yang kedua, kondisi permintaan ini mencerminkan besarnya basis konsumen domestik yang meningkatkan permintaan yang kuat akan produk-produk inovatif. Jadi, bagaimana sih kondisi permintaan domestik negara kita gitu kan? Kalau misalnya kayak negara kita membutuhkan produk-produk yang high tech, sementara kita tidak menguasai teknologi atau tidak ada produk yang high teknologi gitu kan, kayak misalnya handphone. Nah, makanya pada akhirnya kita impor dari negara yang mumpuni untuk memproduksi handphone, kayak misalnya Samsung gitu kan, atau Huawei atau Apple. Yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung yang mencakup pemasok lokal atau regional dan atau pelanggan industri yang kuat. Nah, jadi industri-industri ini kan punya pemasok gitu. Nah, mungkin bahan bakunya tidak bisa mereka dapatkan sendiri gitu kan untuk memproduksi sebuah produk, akhirnya mereka harus impor dari negara mana gitu. Kemudian yang keempat, strategi, struktur, dan persaingan berkaitan dengan perusahaan dan industri yang berfokus pada penurunan biaya, kualitas produksi, produktivitas yang semakin tinggi, dan produk-produk baru yang inovatif. Jadi, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, salah satu keunggulan kompetitif itu kan biaya yang murah. Dengan kita bisa menciptakan biaya yang murah, maka kita menghasilkan harga jual yang lebih rendah pula. Caranya gimana? Caranya adalah ya kita mendirikan pabrik di negara yang punya biaya tenaga kerja yang murah, atau misalnya dengan biaya sumber bahan baku yang murah gitu. Nah, ini beberapa kondisi kenapa terjadinya bisnis internasional. Nah, selain kemudahan-kemudahan tadi, alasan-alasan dibalik terjadinya bisnis internasional, ya dalam pelaksanaan bisnis internasional ini tentunya ada hambatan ya, karena
beberapa hal pastinya. Nah, ini kita bahas. Yang pertama, adanya perbedaan sosial dan budaya. Ya, karena budayanya berbeda gitu kan. Terus juga mereka mengakui nilai yang berbeda dan bagaimana menginterpretasikan atau mengartikan sesuatu itu dengan berbeda pula gitu. Makanya ada beberapa hal yang perlu diadaptasi gitu kan, entah itu produknya gitu kan, atau misalnya logonya atau nama mereknya gitu, kita harus sesuaikan gitu ya. Jadi misalnya kayak McD tadi, nah mereka kan menyesuaikan dengan budaya Indonesia yang makan nasi gitu kan. Terus apa, mereka menyesuaikan juga menu-menu seasonalnya dengan Indonesia, kayak misalnya pernah ada apa, es krim rasa putu ayu kalau nggak salah ya, kemudian apalagi nasi uduk gitu kan, sambal terasi. Nah, itu menyesuaikan dengan budayanya Indonesia. Yang kedua, adanya perbedaan ekonomi. Jadi, walaupun misalnya perbedaan budaya itu kan apa ya, em, tidak terlalu terlihat karena harus benar-benar kita identifikasi, tetapi kalau perbedaan ekonomi itu bisa bisa sangat jelas. Jadi kita bisa mengidentifikasi kayak misalnya bagaimana pendapatan per kapita negara tersebut gitu kan. Kalau misalnya kita memproduksi barang mewah gitu kan, terus nggak mungkin kan kita ekspansi ke negara dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah gitu, karena kan apa ya, pangsa pasar kita adalah konsumen yang punya pendapatan tinggi gitu kan, sehingga kita ekspansinya ya ke negara-negara maju gitu kan, atau minimal negara berkembang gitu, dimana punya pendapatan per kapita yang lebih lumayan gitu kan, apalagi negara maju pendapatan per kapita mereka kan pasti lebih tinggi gitu. Nah, terus juga perbedaan hukum dan politik. Nah, jadi karena ya seperti yang saya bilang tadi, politik itu sangat menentukan bagaimana bisnis gitu kan, sehingga ketika adanya permasalahan politik ya, kayak misalnya antara Amerika dengan Cina gitu kan, atau Cina dengan India, itu membuat apa ya, terhambatnya bisnis. Jadi misalnya kayak Cina dengan Amerika ya, itu menyebabkan handphone Huawei itu kalau nggak salah ya tidak ada Gmaps gitu kan, tidak ada produk-produk dukungan dari Google gitu. Jadi ya sulit karena adanya apa, hukum dan politik ini. Terus misalnya juga kayak yang dialami oleh Gojek itu kan, negara tersebut ada aturan persentase kepemilikan saham negara asing itu berapa persen. Nah, ini tentunya mungkin berbeda dengan aturan di Indonesia gitu. Sehingga kita harus mengetahui aturan hukum di negara tujuan kita tuh seperti apa sih gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau go internasional, itu kita harus banyak banget belajar ya, mempelajari ekonominya di sana gimana, mempelajari sosial budayanya, termasuk hukum dan politiknya. Kemudian pemberlakuan kuota, tarif, dan subsidi. Nah, jadi kalau kuota ini adalah aturan pembatasan jumlah barang yang boleh diekspor ke negara tersebut, atau apa ya, aturan apa, jumlah barang, jumlah unit yang boleh diimpor oleh negara tersebut gitu. Jadi supaya apa? Tujuannya adalah supaya produk lokal itu tidak kalah saing ya, tidak kalah bersaing dengan produk asing. Makanya beberapa negara itu menetapkan kuota. Nah, inilah yang menghambat perusahaan internasional untuk melakukan ekspansi ke negara tersebut karena adanya kuota, pembatasan kuota. Jadi hanya boleh ekspor berapa puluh ribu unit atau hanya 100.000 unit gitu.
Nah, selain itu ya tarif. Nah, kalau tarif itu pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Jadi tarif barang masuk gitu kan biasanya dikenain apa pajak atas produk impor gitu. Nah, itu termasuk tarif. Kemudian subsidi. Nah, kalau subsidi itu pemerintah lokal itu mendukung bisnis domestik supaya mereka bersaing dengan perusahaan asing. Jadi kalau misalnya negara tujuan kita, misalnya kita kita mau ekspansi ke Malaysia gitu kan. Nah, ternyata Malaysia tuh memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan di Malaysia gitu kan, perusahaan domestik mereka. Nah, karena perusahaan di Malaysia itu menerima bantuan sehingga kan mereka bisa menciptakan barang dengan harga yang lebih rendah. Nah, hal itu membuat produk dari luar negeri itu bisa kalah dengan produk domestik di Malaysia. Jadi kalau kita mau ekspansi ke Malaysia, misalnya harga kita 5.000 gitu kan. Nah, harusnya tuh yang Malaysia juga harganya 5.000 atau bahkan 5.500, tapi karena dia dapat subsidi, jadinya kan dia bisa ngurangin harga tuh, ya kan? Nah, dia jual dengan harga 4.500. Berarti kan kita kalah saing harga kan. Sementara konsumen itu kan aware, sangat perhatian dengan harga gitu. Jadi kita kalah saing dengan produk domestik. Nah, makanya kuota tarif dan subsidi ini menjadi hambatan bagi perusahaan internasional. Nah, kemudian proteksi terhadap produk lokal. Jadi eh, ada praktek-praktek untuk melindungi perusahaan domestik atau bisnis domestik dari persaingan pasar bebas atau dari perusahaan-perusahaan internasional. Nah, jadi kayak penggunaan tarif, kuota dan subsidi itu sebenarnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asing. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan kandungan lokal. Nah, jadi ada aturan-aturan hukum di suatu negara yang menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagiannya itu dibuat di negara tersebut, tidak seluruhnya di negara lain. Jadi misalnya nih kayak mobil gitu kan, mungkin mereka memproduksi em, mesin gitu kan, memproduksi mesin dan beberapa spare part yang terkait dengan engine atau mesinnya itu diproduksi oleh negara mereka. Tetapi untuk bodinya gitu kan, bodinya dari besi gitu kan. Terus untuk spare part pendukung ya kayak misalnya lampu mungkin atau misalnya joknya gitu, itu harus diproduksi di negara tujuan gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya negara orang-orang domestik itu juga terberdayakan gitu. Jadi tidak hanya konsumtif, mereka juga bisa dapat pendapatan dari eh, produk tersebut, dari proses produksi tersebut. Nah, kemudian undang-undang anti kartel dan dumping. Nah, jadi banyak bisnis yang mereka dapat hambatan dari birokrasi yang keras, birokrasi yang ketat gitu kan, kayak pajak atau aturan-aturan lain. Nah, ini ada undang-undang anti kartel dan dumping. Apa sih kartel? Nah, jadi kartel itu adalah ada kelompok produsen yang berusaha mengontrol permintaan, mengontrol harga gitu kan. Jadi paham ya, pernah dengar berita ya kayak misalnya tiba-tiba harga harga cabe itu meningkat drastis, atau tiba-tiba ada suatu produk itu yang susah kita cari di pasaran gitu kan. Nah, ternyata ada sekelompok
kelompok kartel yang kita sebut dengan kelompok kartel ini, mereka itu menyimpan produk tersebut gitu supaya produk itu jadi langka. Kalau produk itu jadi langka, harga jualnya akan naik. Nah, ketika harga jual naik, baru kelompok-kelompok kartel ini ngejualin tuh barang mereka. Karena apa? Karena harganya udah tinggi sehingga mereka bisa dapat keuntungan yang banyak. Nah, makanya banyak negara-negara yang menetapkan undang-undang anti kartel ini karena ini merusak pasar gitu. Nah, kemudian ada dumping. Nah, kalau dumping ini adalah strategi menjual produk ke luar negeri di bawah harga jual di negara asal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya supaya mereka memenangkan pasar asing. Ya, misalnya nih kita impor apa ya, anggaplah kita kita ekspor beras ke Thailand gitu. Nah, Thailand ini kan terkenal juga dengan beras ya. Indonesia ekspor beras ke Thailand gitu kan, dengan harga yang sangat murah ya, padahal rugi tuh sebenarnya gitu. Tapi tujuan awalnya adalah supaya masyarakat Thailand itu beli produk atau beli beras dari Indonesia gitu kan, sehingga perusahaan-perusahaan atau pebisnis beras di Thailand itu jadinya bangkrut. Nah, kalau misalnya udah bangkrut, eh, pengekspor beras Indonesia kan nggak ada saingan lagi tuh di Thailand, karena kan pebisnis beras di Thailand tuh udah pada bangkrut. Nah, baru mereka naikin harga ya. Karena apa? Karena akhirnya eh, pengekspor beras di Indonesia yang ekspansi ke Thailand itu mereka nggak punya saingan lagi. Akhirnya masyarakat Thailand itu ketergantungan dengan perusahaan Indonesia gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak impor beras, wah nggak makan nasi mereka kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi itu politik dumping. Nah, makanya banyak negara itu sudah membuat undang-undang anti kartel dan dumping sehingga itu menyebabkan perusahaan internasional itu kesulitan, apalagi dumping ya, strategi yang lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ekspansi ke internasional karena adanya undang-undang anti dumping. Nah, ini menjadi hambatan. Nah, terus kita membahas tentang World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi, WTO ini adalah organisasi formal yang dibentuk setelah GATT pada tanggal 1 Januari 95. Jadi, WTO ini berperan sebagai apa ya? Forum untuk negosiasi perdagangan. Jadi, misalnya sesama anggota WTO gitu kan, kalau misalnya mau ekspor impor, mereka tentunya akan lebih welcome, akan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih ringan gitu. Pajak masuk itu akan lebih akan lebih murah gitu kan. Mungkin biaya-biaya masuk dikurangi atau bahkan gratis. Makanya kayak CAFTA ya, itu membuat banyak produk-produk Cina itu banyak masuk ke Indonesia karena free trade gitu kan. Ya, perdagangan bebas, artinya barang dari Cina itu bebas masuk, tidak ada biaya-biaya gitu kan, tidak ada pajak yang dikenai gitu. Nah, positifnya karena produk dari Cina itu murah, ya konsumen-konsumen itu jadinya bisa dapat produk dengan harga yang lebih murah. Tetapi itu kan mematikan apa? Mematikan UMKM lokal, ya kan? Nah, jadi inilah tujuan dari dibentuknya WTO tadi, supaya adanya organisasi yang memayungi negara-negara itu. Kalau misalnya terjadi konflik, ibaratnya mereka bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan, atau misalnya cinta-cincailah kalau kita mau kerja sama gitu, karena kan kita berada di organisasi yang sama gitu ya, kayak misalnya PBB gitu kan. Nah, kalau WTO ini khusus untuk perdagangan internasional.
Selanjutnya, kita membahas tentang sistem moneter internasional. Jadi, em, sebagian besar negara di dunia itu menggunakan standar emas untuk mengatur perdagangan dan industri. Jadi, mengikuti harga emas dulunya gitu kan. Kemudian karena standar emas mungkin setiap negara itu jadinya berbeda dan sulit gitu kan. Nah, kemudian dikonversilah mereka pakai kurs gitu. Jadi kalau umumnya biasanya sih pakai US dollar gitu kan, yang lebih general untuk banyak negara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan sistem moneter internasional. Yang pertama, ada istilah neraca pembayaran. Nah, ini merupakan indikator mengenai hal-hal yang terjadi dalam perekonomian sebuah negara, termasuk yang dialami oleh pemerintah. Jadi, ibaratnya di neraca pembayaran kita bisa melihat transaksi debit dan transaksi kreditnya juga gitu kan. Nah, di neraca pembayaran juga kita bisa lihat laporan akuntansi laporan akuntansi perdagangan internasional negara tersebut. Yang kedua, transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan ini terbagi atas 3. Ada transaksi barang-barang dagangan ya, ada transaksi jasa-jasa, dan juga ada transaksi unitral atau transaksi tanpa imbal balik, misalnya kayak amal, hadiah, bantuan, itu transaksi unitral ya, misalnya kayak bantuan bencana alam gitu. Nah, itu masuk dalam transaksi unitral. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah transaksi modal. Nah, ini tentang pencatatan perubahan-perubahan dalam aktiva dan juga pasiva keuangan internasional selama periode neraca pembayaran. Nah, jadi ini ada investasi langsung, ada investasi portfolio, dan juga aliran modal jangka pendek. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Angka-angkanya, nilai-nilainya berapa. Yang keempat, itu ada transaksi cadangan devisa pemerintah. Nah, hal ini berkaitan dengan impor dan ekspor emas gitu kan, atau kenaikan dan penurunan devisa, atau penurunan dan kenaikan kewajiban-kewajiban terhadap bank sentral luar negeri, atau misalnya peningkatan atau penurunan utang. Nah, itu termasuk dalam kewajiban-kewajiban kan, kayak utang itu. Nah, jadi kita harus lihat, nah, neraca negara tersebut imbang apa enggak? Apa jangan-jangan utangnya kebanyakan? Nah, kalau utangnya kebanyakan, berarti kan kita bisa proyeksikan utang mereka aja banyak. Nah, ini kalau misalnya kita mau ke ekspansi ke negara tersebut nih, kebayar apa enggak ya gitu, karena negara tersebut dianggap perekonomiannya sedang enggak stabil, makanya kan utangnya jadinya banyak. Yang selanjutnya itu defisit neraca pembayaran sementara. Nah, ini merupakan defisit yang dapat dikoreksi oleh kebijakan moneter atau kebijakan fiskal negara itu dan melalui saran serta pinjaman IMF jangka pendek. Jadi IMF itu kan International Monetary Funding. Nah, mereka kan organisasi yang didirikan untuk kayak memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang kesulitan gitu kan, supaya tidak defisit gitu. Nah, jadi ketika IMF memberikan pinjaman, maka tentunya terjadinya perubahan neraca pembayaran sementara, karena kan pinjaman ya tetap utang gitu. Cuma kalau IMF ya utangnya lebih kemanusiaan lah gitu kan, dibandingkan kalau misalnya kita utang dengan bank luar negeri gitu.
Oke, sekian materi untuk bisnis internasional. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pemasaran. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih itu pemasaran dan kenapa sih pemasaran itu penting dalam bisnis. Nah, jadi secara definisi, pemasaran adalah proses identifikasi dan proses pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Jadi, pemasaran merupakan seperangkat aktivitas, cara-cara, dan juga proses untuk menciptakan, ya, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan adanya pertukaran penawaran yang tentunya ada nilainya. Nah, jadi kata kuncinya adalah nilai. Jadi di sini adanya pertukaran nilai. Antara siapa? Antara pelanggan dengan pemasar, klien, rekan atau partner, dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, jadi sebenarnya di pemasaran itu sendiri ada istilahnya pemasaran bisnis dan ada pemasaran sosial. Nah, jadi tujuan pemasaran ini kan untuk mengajak orang untuk berbuat sesuatu gitu kan. Kalau misalnya dalam konteks bisnis ya kita mengajak orang untuk membeli produk kita gitu kan. Tetapi kalau dalam konteks sosial kita mengajak orang untuk berbuat sesuatu. Misalnya nih, kita mengajak orang untuk mengelola limbah gitu kan. Mengatur atau mengorganize sampah-sampah. Misalnya kita membedakan sampah plastik, sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu kan. Nah, atau kayak misalnya iklan-iklan di TV yang mengajak untuk menghemat listrik. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam pemasaran karena kita mengajak orang-orang untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau misalnya dalam konteks bisnis, ya pemasaran ini diartikan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau misalnya basicnya adalah bisnis, berarti fokus kita adalah mencari keuntungan atau laba. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan perspektif atau kasus yang ada di chapter ini kan tentang Google ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Google? Google itu kan salah satu search engine atau mesin pencari yang sekarang menguasai dunia gitu dengan banyaknya fasilitas-fasilitas. Nah, tadi kan kata kunci dari pemasaran itu kan adalah nilai. Nah, Google ini diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin itu pada tahun 96 sebenarnya. Nah, mereka itu punya visi untuk menciptakan search engine di internet supaya orang-orang tuh bisa dengan mudah mengakses gitu kan. Terus bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, itu nilai yang mau mereka tawarkan sehingga mereka berpikir untuk menciptakan Google gitu. Nah, jadi karena nilai yang mereka tawarkan, ya mereka fokus pada perkembangan nilai, makanya mereka bisa sukses sekarang. Bahkan Google sendiri tidak hanya punya bisnis search engine, tapi mereka punya YouTube, mereka punya Android, punya Google Maps, Google Earth, Gmail, Google Drive, Google Chrome gitu kan. Karena apa? Ya karena mereka fokus untuk mendeliverkan, menyampaikan gitu kan nilai kepada konsumen. Mereka fokus pada kebermanfaatan apa sih yang bisa dirasakan oleh konsumen. Makanya mereka bisa sesukses itu sekarang. Nah, terus apa sih yang bisa dipasarkan? Nah, jadi secara umum kita kenal
Barang dan jasa. Nah, itu yang paling kita kenal. Tetapi ternyata kalau misalnya kita fokuskan lagi, kita spesifikkan lagi, itu nggak hanya tentang barang dan jasa, tapi ada 10 fokus, 10 objek gitu kan, 10 jenis yang bisa dipasarkan oleh pemasar. Yang pertama, barang, ya tentunya ini sering kita lihat, sehari-hari kita gunakan, ya kayak handphone, kayak laptop, terus apalagi tas gitu kan. Nah, itu termasuk dalam barang. Nah, yang kedua itu adalah jasa. Jadi kalau jasa ya kayak misalnya kalian naik bus, naik taksi ya, atau pakai Gojek gitu kan, naik pesawat, itu jasa. Kemudian ada acara. Nah, kalau acara ini contohnya adalah kayak olimpiade. Nah, itu termasuk dalam acara. Piala Dunia atau konser. Nah, itu termasuk dalam acara, ya. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini contohnya adalah kayak Disneyland, kalau di Indonesia kayak Ancol, Trans Studio, atau kalau di Jogja Sindu Edu Park ya, kalau nggak salah namanya ya, Sindu gitu kan. Nah, itu pemasar yang menawarkan pengalaman. Nah, kemudian orang. Nah, ya, contohnya nih saya contohkan Lionel Messi ya, walaupun Messi udah nggak di Barcelona lagi ya. Ya, anggaplah kayak Messi atau eh, dokter, pengacara gitu. Kenapa sih termasuk dalam orang? Karena mereka tidak bisa digantikan gitu. Jadi misalnya nih, kenapa sih kontrak CR sama siapa? Si Messi ini lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu kan, dibandingkan dengan pemain Indonesia gitu kan. Kenapa sih kontrak mereka berbeda? Karena yang bisa main bola kayak Messi, kayak Ronaldo itu cuma mereka doang gitu. Makanya mereka kontraknya tinggi gitu, karena tidak ada yang bisa main bola itu persis seperti mereka gitu. Atau misalnya kayak dokter gitu kan, pernah ya tahu ada dokter yang punya pasien banyak banget, antriannya panjang banget, ada yang sepi gitu. Itu karena apa? Karena memang ya yang dirasakan konsumen antara dokter satu dengan dokter dua itu beda-beda ya. Mungkin banyak yang cocok dengan dokter A gitu kan, dokter B mungkin ya agak judes gitu kan, agak jutek, sehingga konsumennya atau pasiennya sepi gitu. Atau misalnya kayak Bang Hotman. Nah, kenapa sih Hotman Paris itu harganya mahal? Karena yang bisa memecahkan kasus kasus sebagus itu ya, yang kritis gitu kan, itu cuma Hotman Paris. Yang kayak Hotman Paris tuh ya cuma Hotman Paris, nggak ada yang lain gitu. Makanya dia jadi lawyer yang mahal. Nah, ini perbedaan antara orang dan jasa ya. Kalau jasa misalnya kita pesawat ya, itu kan yang ngemudiin pilot. Pilotnya sakit ya, misalnya harusnya pilotnya itu si Adi, terus si Adi itu tiba-tiba sakit waktu mau menerbangkan pesawat dari Jogja ke Jakarta. Apa iya langsung pesawatnya nggak jadi berangkat gara-gara pilot Adi tadi sakit? Enggak kan, pasti bisa digantikan oleh orang lain kan, pilot lain, pilot cadangan yang menerbangkan pesawat dari Jogja ke Jakarta tadi gitu. Nah, jadi karena fokusnya adalah ya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain gitu kan, sehingga ya supirnya bisa diganti-ganti gitu. Sedangkan kalau orang itu memang orang tersebut tuh nggak bisa digantiin gitu, jadi memang punya ciri khas yang tidak bisa tidak dipunyai oleh orang lain gitu. Nah, itu orang. Yang selanjutnya adalah lokasi atau tempat. Nah, jadi misalnya kayak Bali. Nah, yang punya vibes atau punya atmosfer kayak Bali ya, itu kan cuma Bali doang, gitu kan. Kalau misalnya kayak Jogja, ya itu beda lagi gitu kan. Nah, makanya tempat ini
dispesifikkan gitu, karena memang apa ya, antara satu tempat dengan tempat lain itu tidak tidak punya apa ya, tidak mungkin mirip yang sangat spesifik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah properti. Nah, jadi kalau properti ya kayak real estate gitu kan, kayak misalnya kontrakan atau misalnya jual rumah, ya ini masuk dalam properti. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Nah, contohnya adalah kayak STIE, KPN gitu kan. Nah, atau misalnya kampus-kampus lain gitu, itu termasuk dalam organisasi. Atau misalnya ya kayak LSM, nah itu termasuk dalam organisasi. Kemudian informasi. Nah, informasi ini contohnya itu buku. Nah, buku kok masuk informasi juga gitu. Nah, jadi kita membandingkannya gini, misalnya ada buku tulis kosong ya, kayak misalnya kalian dulu waktu sekolah, waktu SMA itu kan beli buku tulis. Nah, itu kan buku tulis kosong. Nah, ada satunya itu buku bisnis pengantar gitu. Nah, coba yang mana yang termasuk informasi, yang mana termasuk yang barang? Ayo, coba. Coba kalian jawab sendiri. Nah, yang termasuk dalam informasi adalah buku bisnis pengantar tadi. Sedangkan yang barang itu adalah yang buku kosong tadi. Kenapa nih sama-sama buku, tetapi kok beda jenisnya, gitu kan? Karena nilai yang ditawarkan tuh berbeda. Jadi concern kita atau fokus kita adalah nilai yang ditawarkan oleh objek tersebut gitu. Kalau misalnya kayak buku bisnis pengantar, yang ditawarkan adalah informasinya kan gitu kan, isi dari buku tersebut gitu. Nah, jadi ketika buku bisnis pengantar ini kita jadiin e-book ya, jadikan apa PDF gitu. Nah, itu ya tetap bernilai gitu kan, bernilai sama dengan buku cetak bisnis pengantar tadi, karena yang dibutuhkan adalah informasinya, bukan bukunya itu gitu. Kalau misalnya buku kosong tadi ya memang yang mau kita manfaatkan adalah buku kosong tadi untuk nulis gitu. Nah, jadi itu bedanya ya, walaupun satu produk tetapi termasuk dalam jenis yang berbeda karena nilai yang ditawarkan juga berbeda. Nah, selanjutnya ide yang terakhir. Nah, ini salah satu contohnya adalah penggunaan tagline ya, kayak apa? A Mart ya, ini produk rokok gitu kan. Kenapa produk-produk rokok ini buat tagline? Karena mereka berusaha untuk mengkorelasikan ide tersebut dengan produk yang mereka tawarkan. Jadi kayak misalnya kerja target go ahead gitu kan. Nah, di sini mereka menjual ide bahwa apa, ketika ketika kita apa ya, ketika kita desperate gitu kan, dengan merokok ibaratnya kita akan jadi optimis gitu kan, karena menjadi tenang mungkin loh ya gitu. Atau misalnya nih saya contohkan Lancome ya, atau produk-produk kosmetik gitu kan, sebenarnya kan yang ditawarkan adalah kosmetiknya, tetapi ada ide di balik kosmetik tersebut. Idenya apa? Idenya adalah apa ya, menanamkan di benak konsumen bahwa kosmetik itu membuat cantik gitu. Nah, jadi idenya tuh ya membuat cantik itu. Nah, itu yang ditawarkan. Nah, kemudian siapa sih yang melakukan kegiatan pemasaran ini? Nah, jadi yang melakukan kegiatan pemasaran yaitu disebut dengan pemasar ya, atau marketer. Itu merupakan orang yang mencari respon, dapat berupa perhatian, pembelian atau sumbangan dari pihak lain yang kemudian disebut sebagai prospek. Nah, ini perlu hati-hati ya. Kita kan sering dengar ya, wah saya di prospek gitu kan, atau saya mau prospek orang ini gitu. Padahal prospek itu adalah menunjukkan orang yang potensial tadi gitu ya. Jadi bukan sebuah kata kerja ya. Jadi bukan lagi saya mau memprospek dia gitu ya. Jadi kalian sudah tahu ya arti prospek itu apa ya. Prospek itu adalah orang yang dianggap potensial.
Nah, ketika si pemasar dengan pihak lain tadi saling mencari untuk menjual sesuatu, nah mereka berdua itu disebut sebagai pemasar. Jadi terjadinya pertukaran nilai tadi, nah itulah yang disebut dengan pemasar. Kemudian kita masuk ke jenis permintaan. Ya, jadi tentunya seorang pemasar itu kan harus memenuhi permintaan konsumen. Nah, ternyata permintaan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada permintaan negatif. Nah, ini konsumen tidak menyukai produk tersebut dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari permintaan terhadapnya. Jadi, wah, ini harus kita hindari banget ya, jangan sampai konsumen itu malah benci sama produk kita, menghindari produk kita, gitu kan. Yang kedua, permintaan yang tidak eksis. Nah, ini konsumen tidak menyadari bahwa produk tersebut ada sehingga konsumen tidak memiliki ketertarikan. Misalnya, ya kayak produk asuransi itu kan kadang kita nggak sadar ya bahwa produk asuransi itu ada sehingga kita tuh jarang terfikir untuk membeli produk asuransi kecuali kita ditawarin gitu kan. Kemudian permintaan laten. Nah, konsumen sangat membutuhkan produk tersebut, ternyata tidak ada yang menawarkan gitu. Jadi kadang kan kita suka ini ya, ada kebutuhan aneh-aneh gitu kan, tapi ya belum ada yang pemasar yang menawarkan. Kemudian permintaan yang menurun. Nah, ini konsumen perlahan mulai mengurangi permintaannya terhadap suatu produk atau mulai mengurangi konsumsinya atau bahkan mulai menghindari gitu. Selanjutnya, permintaan yang tidak pasti. Nah, ini konsumen tidak secara rutin membeli suatu produk. Jadi bisa musiman, bisa bulanan, bisa mingguan. Jadi ya suka-suka konsumennya lah mau beli kapan. Yang keenam itu permintaan penuh. Nah, ini terdapat cukup banyak konsumen yang membeli produk-produk yang ditawarkan di pasar. Kalau permintaan yang terlalu banyak, nah permintaan itu melebihi dari apa yang ditawarkan sehingga si pemasar tadi kesulitan untuk memenuhi permintaan tadi. Karena apa? Karena permintaannya itu terlalu tinggi, mereka belum bisa memenuhi permintaan yang setinggi itu. Nah, itu permintaan terlalu banyak. Kemudian unwholesome demand. Nah, ini konsumen tertarik membeli produk yang memiliki konsekuensi sosial negatif. Contohnya gimana ya? Contohnya mungkin ya, ini kayak beli minum-minuman keras gitu kan. Ya ada yang tertarik gitu, padahal ya kalau misalnya kayak di Indonesia sendiri kita punya pemikiran kalau misal dari sisi sosial ya, bukan dari sisi agama, dari sisi sosial sendiri kita mengasosiasikan minuman keras itu dengan hal yang negatif karena kan memang mudarat semua ya, atau hal-hal negatif semua yang terkandung dari minuman keras itu, nggak ada benefitnya nggak ada benefitnya dari minuman keras tersebut gitu kan. Tapi kan ada juga yang tertarik untuk beli gitu. Nah, itu unwholesome demand. Jadi tetap ada yang tertarik dengan produk yang punya konsekuensi sosial yang negatif. Nah, kemudian kita masuk ke konsep inti pemasaran. Nah, jadi inti dari pemasaran ini adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, sebelumnya saya pengen tanya, apa sih beda kebutuhan dan keinginan? Nah, ya mungkin kalian masih menjawab, kalau kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sekarang, kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi gitu. Ya, itu secara general. Tapi kalau kita membahas pemasaran, kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi karena itu merupakan hal yang utama supaya manusia itu bisa tetap hidup. Misalnya kebutuhan fisik kayak udara, makanan, minuman gitu kan, pakaian, tempat tinggal gitu kan, atau misalnya hal-hal yang non fisik kayak misalnya rekreasi, pendidikan, hiburan. Nah, itu kan kebutuhan ya. Nah,
Kemudian kalau keinginan itu ketika kita mengarahkan pada objek tertentu gitu. Jadi misalnya kita kan lapar, kita ngerasa lapar, terus sebenarnya kita makan nasi tuh bisa udah kenyang gitu. Tetapi kita ingin makan steak gitu kan, atau makan burger, atau makan apa? Makan sate gitu kan. Nah, ketika kebutuhan itu sudah terkait dengan objek tertentu atau produk tertentu ya, atau merek tertentu, itu sudah termasuk dalam keinginan. Nah, bisa ya membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian permintaan. Nah, kalau permintaan ini, keinginan tersebut disertai dengan daya beli. Jadi misalnya ya saya butuh mobil gitu kan. Saya butuh mobil, ya kita butuh mobil untuk kendaraan gitu kan. Sementara ya mobil apa? Mobil jadul itu sebenarnya nggak apa-apa, karena kan kita sebenarnya butuh mobil supaya kita apa ya, ketika kita berkendara itu nggak kena hujan, ibaratnya lebih terlindungi gitu kan. Jadi kalau mobil second atau mobil jadul tuh sebenarnya nggak apa-apa, masih bisa kita pakai gitu kan. Nah itu masih mengacu pada kebutuhan gitu. Tapi kalau sudah apa, oh saya butuh mobil tapi saya pengennya mobilnya Mini Cooper gitu. Nah itu sudah sampai ke keinginan ya. Nah terus saya punya duit untuk beli Mini Cooper itu gitu. Nah berarti itu masuk ke permintaan. Karena apa? Karena keinginan tersebut, saya ada keinginan tapi saya juga punya kemampuan untuk beli Mini Cooper tadi gitu. Nah itu permintaan. Jadi bisa ya membedakan ketiganya. Nah, untuk permintaan sendiri ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama ada permintaan negatif. Nah, kalau permintaan negatif ini adalah konsumen tuh tidak menyukai produk tersebut dan berusaha untuk menghindari permintaan. Oke, sorry tadi salah slide ya. Balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi masuk tadi kan kita sudah membahas adanya kebutuhan, adanya keinginan, dan perbedaannya dengan permintaan itu apa. Nah, untuk kebutuhan itu ternyata ada jenisnya. Jadi yang pertama ada kebutuhan yang dinyatakan atau stated needs. Jadi ini misalnya konsumen yang menginginkan mobil murah. Nah, itu kan langsung sudah dinyatakan gitu kan bahwa konsumen itu pengen mobil murah gitu. Kemudian kebutuhan real atau real needs. Nah, jadi contohnya adalah konsumen menginginkan mobil yang biaya operasionalnya tuh rendah. Nah, kemudian kebutuhan yang tidak dinyatakan atau unstated needs. Nah, ini konsumen menginginkan layanan yang baik dari dealer mobil gitu. Nah, ini kan tidak tidak tersebutkan gitu kan, tidak disebutkan secara secara langsung, tetapi tentunya konsumen kan ingin layanan yang baik dari dealer mobil. Kemudian kebutuhan yang menyenangkan atau delight needs. Nah, ini konsumen ingin mobil ditawarkan oleh suatu perusahaan yang memiliki GPS di dalamnya. Jadi ketika udah ada fasilitas-fasilitas tambahan, ya itu bisa kita masukkan dengan kebutuhan yang menyenangkan. Kemudian kebutuhan rahasia atau secret needs. Nah, ini konsumen ingin dianggap sebagai pembeli yang cerdas oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, misalnya kita membeli mobil merek X itu bukan karena kita membutuhkan fasilitas-fasilitas tadi, tapi lebih karena ingin status sosialnya gitu. Nah, ini kebutuhan rahasia. Nah, lalu masuk ke STP atau segmenting, targeting, positioning. Jadi, kebutuhan manusia itu kan beda-beda ya. Dan tidak ada satupun pemasar yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh konsumen di dunia ini ya. Karena apa? Karena kebutuhannya berbeda-beda, kemudian karena adanya
keterbatasan geografis sehingga kita tidak bisa menjangkau semua konsumen di seluruh dunia. Bahkan kebutuhan yang sangat amat dasar untuk semua makhluk hidup ya, kayak air putih. Kalau makanan kan mungkin beda-beda ya. Ada yang makan nasi, ada yang makan roti gitu kan. Ada yang makan mie. Nah, untuk air, nah itu kan semua manusia butuh air ya. Untuk air sendiri, tidak semua perusahaan itu bisa menjangkau semua konsumen di seluruh dunia. Kayak Aqua, gitu kan, Nestle, ya itu tidak bisa menjangkau semua konsumen di seluruh dunia karena keterbatasan biaya, keterbatasan geografi, gitu kan. Terus juga mereka mungkin melakukan perhitungan, gitu kan, sehingga ya memang kita harus mengelompokkan konsumen-konsumen mana yang akan kita jadikan pasar kita gitu. Jadi pasar di istilah pemasaran itu bukan tempat penjual dan pembeli bertemu ya, itu kalau misalnya kita membahas dalam general. Kalau pasar itu adalah konsumen kita gitu. Nah, kalau segmentasi itu kita mengelompokkan konsumen-konsumen berdasarkan kriteria. Jadi kalau misalnya mereka punya kriteria yang sama, kita masukkan ke dalam kelompok yang sama. Nah, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua itu mereka punya karakteristik yang berbeda. Makanya mereka berada di kelompok yang berbeda. Ya, jadi kita melakukan segmentasi ini bisa berdasarkan beberapa karakteristik. Misalnya kayak demografi, kayak psikografi gitu kan. Kalau demografi itu jenis kelamin gitu kan. Terus juga tingkat pendapatan. Nah, itu termasuk dalam demografi. Kemudian kalau psikografi ya bagaimana keadaan psikologi si konsumen tersebut. Atau misalnya geografi ya areanya, misalnya area Asia Tenggara, atau misalnya kalau di Indonesia ya area Jawa, area Sumatera gitu kan. Nah, kita kelompok-kelompokkan nih. Nah, misalnya kalau dicontohkan di gambar ini kan kita mengelompokkan orang-orang berdasarkan jenis usia dan pekerjaan. Mungkin kayak ini kita kelompokkan lah, ini anak-anak. Terus ini ada usia remaja, ada usia orang dewasa gitu kan. Nah, itu kita masih mengelompokkan aja. Nah, lalu targeting itu adalah memilih kelompok mana sih yang mau kita tuju. Nah, tadi kan ini ada 3 jenis kelompok. Kemudian targeting itu memilih kelompok mana yang mau kita pilih, kan tadi kita udah ngelompokin. Nah, kita pilih kelompok yang remaja misalnya. Dari sisi usia, untuk jenis kelamin oke lah cowok cewek gitu kan. Usia ya dari rentang 15 tahun sampai 25 tahun misalnya. Nah, itu targeting. Nah, kemudian positioning ini adalah usaha yang dilakukan oleh pemasar supaya kita punya posisi khusus di benak konsumen. Nah, contoh perusahaan yang positioningnya tuh udah sukses adalah kayak misalnya nih, ketika saya tanya kalau misalnya saya sebutkan produk teh, kalian ingat apa? Mungkin dari kalian ingatnya Sariwangi ya, mayoritas ingat Sariwangi. Berarti Sariwangi itu strategi positioningnya sukses. Makanya ketika saya baru nyebut teh doang, kalian langsung mengasosiasikan atau menghubungkan ke Sariwangi gitu. Atau misalnya saya nyebutin sepeda motor. Nah, mayoritas dari kalian itu pasti menghubungkannya ke Honda, ke Yamaha ya kan, ke Suzuki gitu kan. Pasti mayoritas ke Honda dan Yamaha lah. Nah, berarti positioning mereka tuh sukses gitu. Karena apa? Karena ketika nyebut produk aja, kalian langsung bisa mengasosiasikan ke sebuah brand gitu. Atau misalnya odol ya. Terus penyebutan di beberapa daerah gitu kan, misalnya nyebut pasta gigi tuh odol. Nah, odol itu kan sebenarnya nama merek pasta gigi gitu. Jadi odol itu ya merek pasta gigi gitu. Atau misalnya toa
ya, toa masjid. Kan kita sering banget ya bilang toa masjid gitu. Padahal toa itu adalah merek pengeras suara gitu. Jadi Toa itu bukan pengeras suara, tapi itu merupakan brand dari pengeras suara. Berarti brand Toa ini positioningnya sukses. Makanya di benak kita, di pikiran kita itu teringatnya Toa masjid gitu, bukan pengeras suara masjid. Nah, dapat ya, ngerti ya tentang STP ini. Kemudian masuk ke nilai dan juga kepuasan konsumen. Nah, nilai itu adalah apa ya, perbedaan atau selisih yang dibandingkan oleh konsumen atas apa yang mereka korbankan untuk mendapatkan suatu barang tersebut dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi, kita kan sering membandingkan ya. Kayak misalnya beli makanan gitu kan, beli kravel, harganya satu biji 30.000 gitu kan, terus kita makan ternyata rasanya nggak enak, kurang enak gitu kan. Nah, itu kan secara tidak langsung kita kita suka bilang ini harganya 30.000 kok kurang enak ya gitu. Nah, itu kita membandingkan apa yang udah kita keluarkan duit 30.000 tadi dengan harapan kita kan dengan uang 30.000 kita dapat kravel yang enak gitu kan. Karena untuk ukuran kravel harganya 30.000 itu kan sebenarnya lumayan ya. Sehingga kita berekspektasi bahwa kravel ini enak dengan harga 30.000 itu gitu. Nah, itu nilai ya atau proposisi nilai. Jadi intinya adalah manfaat apa sih yang mau kita berikan kepada konsumen kita gitu. Nah, kemudian ada istilah penawaran. Itu kombinasi produk berwujud dan tidak berwujud. Nah, jadi ketika misalnya kita menjual produk itu kita tidak bisa melepaskan atau ibaratnya ketika kita menjual barang ya selalu ada jasa yang terkait dengan produk tersebut gitu. Misalnya kita jual barang ya kita memberikan pelayanan yang baik, suka senyum, menjawab menjawab pertanyaan konsumen dengan baik. Nah, itu kan jasa ya atau suatu hal yang tidak berwujud. Nah, itu kita sebut dengan penawaran. Nah, yang selanjutnya itu adalah kepuasan. Jadi ini adalah persepsi konsumen pada kinerja barang atau jasa yang terkait dengan ekspektasi konsumen. Nah, jadi misalnya tadi ceritanya beli kravel kan. Sebelum kita beli kravel, itu kan kita punya ekspektasi tuh, wah dengan harga 30.000 seharusnya kravelnya enak gitu kan. Crunchy gitu kan. Terus kalau kravel tuh kan ada layer-layernya gitu kan, ada layer-layernya gitu, pokoknya enak lah dengan harga 30.000 itu kan ekspektasi kita. Nah, ketika kita udah nyoba kravel tadi gitu kan, terus ternyata kravel itu beneran enak, nah artinya ekspektasi kita kan terpenuhi gitu kan. Nah, kalau ekspektasi kita terpenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi kita, atau kita sering berpikir bahwa ini harganya tuh 5.000 tapi kok bisa seenak ini ya gitu kan. Nah, itu kan sudah melampaui ekspektasi kita gitu kan atau melewati ekspektasi kita. Nah, akan terjadinya kepuasan. Tapi kalau misalnya apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan kenyataan, nah itu timbullah ketidakpuasan. Nah, sekarang kan terjadi disrupsi teknologi yang terjadi terus-menerus. Nah, hal ini menyebabkan apa ya? Perilaku konsumen, perilaku perusahaan itu juga berbeda dan strategi yang kita lakukan itu juga berbeda. Jadi, ada istilahnya pemasaran digital atau digital marketing. Nah, ini mengacu pada strategi yang berbau teknologi untuk pemasaran. Jadi kayak misalnya kita buat akun di e-commerce gitu kan, menjual via e-commerce atau buat Instagram gitu kan, atau misalnya kita buat website gitu. Nah, itu merupakan bentuk perkembangan teknologi di dunia pemasaran.
Nah, yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Jadi kalau globalisasi kan itu dunia tanpa batas ya. Globalisasi itu kan kita korelasikan dengan dunia tanpa batas, dunia tanpa jarak gitu. Jadi apa ya? Karena adanya teknologi tadi, adanya transportasi itu memungkinkan kita untuk menjangkau banyak negara, kita bisa traveling ke luar negeri, kita bisa membeli barang dari luar negeri gitu kan. Sehingga um, pemasaran itu tidak hanya fokus dalam ruang lingkup domestik lagi, tapi udah apa global gitu atau internasional. Kemudian tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nah, karena semakin banyak juga kelompok-kelompok ya atau manusia juga sudah semakin banyak yang menyadari bahwa bumi ini sudah bermasalah gitu kan. Ada polusi udara, kemudian adanya perubahan iklim, ozon semakin menipis gitu kan. Sehingga banyak yang sudah concern dengan isu sosial ya. Nah, karena konsumen sudah mulai aware atau sudah mulai perhatian dengan isu sosial, sehingga mereka menuntut perusahaan-perusahaan itu harus memproduksi produk atau jasa itu yang tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi mau nggak mau perusahaan ya, walaupun misalnya perusahaan tersebut tidak punya kesadaran gitu kan karena fokusnya keuntungan aja nggak peduli tentang lingkungan, tapi karena konsumen mereka sudah aware tentang isu-isu lingkungan, jadi mau nggak mau mereka jadinya ya ikut berubah gitu. Nah, itu realita pemasaran saat ini. Nah, jadi karena adanya perubahan-perubahan, entah itu karena disrupsi teknologi, terus juga karena adanya isu lingkungan, ini membuat perilaku konsumen dengan perilaku perusahaan itu jadinya juga berubah gitu. Kayak misalnya gimana sih kemampuan konsumen di era-era sekarang. Jadi kalau sekarang mereka lebih menyukai kemudahan. Mereka menggunakan teknologi gitu kan. Mereka beli barang tuh online. Nah, sehingga si perusahaan ini juga harus beradaptasi. Kalau misalnya konsumen sukanya online, ya perusahaan juga menyediakan platform online supaya bisa menjangkau konsumen lebih banyak lagi gitu. Nah, terus karena adanya teknologi juga, konsumen kan ingin apa ya, informasi yang lebih jelas tentang produk gitu kan. Misalnya beli skincare gitu kan. Tentunya mereka butuh informasi. Nah, skincare ini untuk kulit yang bagaimana gitu kan, benefitnya apa, kandungannya apa gitu kan, mereka butuh informasi. Nah, sehingga perusahaan itu seharusnya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen gitu kan. Nah, terus um, perusahaan juga bisa menyediakan wadah untuk sesama konsumen ini saling berkomunikasi gitu, membagikan opininya gitu kan, mereview produk gitu. Nah, sehingga ya perusahaan ya harus apa ya, harus memberikan produk terbaiknya supaya mereka tidak di review negatif gitu kan, tidak mendapatkan ulasan yang negatif gitu. Masuk ke teknik untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemasar gitu, karena ya sebenarnya kan setiap konsumen itu punya perilaku yang berbeda karena karakteristik setiap konsumen kan berbeda. Tapi ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk menarik perhatian pelanggan. Yang pertama, pemasar ini harus tahu dulu kebutuhan pelanggannya sendiri gitu. Supaya apa? Ya, supaya pelanggan itu merasa kebutuhannya terpenuhi, dia dipedulikan oleh perusahaan, sehingga dia merasa nyaman untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, memberikan garansi. Nah, jadi ketika apa ya, kita memberikan garansi kepada konsumen kita, konsumen pun merasa apa ya,
tidak khawatir membeli produk tersebut, karena kalau misal terjadi permasalahan di tengah pemakaian produk tersebut, si pemasar ini bisa bertanggung jawab gitu. Jadi konsumen tidak merasa rugi. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan bonus. Nah, sering kan misalnya kalau kalian nemenin ibu kalian belanja gitu kan, kayak deterjen, nah itu dapat piring cantik atau misalnya dapat sabun dalam kemasan kecil. Nah, itu memberikan bonus. Supaya apa? Supaya konsumennya jadinya apa ya? Memilih produk yang dengan ada bonus tadi. Karena misalnya harganya tuh sama gitu kan. Tentunya si konsumen memilih produk yang ada bonusnya, ya kan? Ada tambahannya. Yang selanjutnya memperhatikan hal detail. Nah, jadi banyak perusahaan yang suka menggunakan psikologis price gitu atau apa ya, penetapan harganya itu mempertimbangkan aspek psikologis. Jadi misalnya kayak apa ya, harga sebenarnya barang ini harganya 3.000 tapi ditulis 2.999. Nah, ini kan sebenarnya trik ya, disebut dengan psikologis price gitu. Nah, kita harus memperhatikan apakah dengan penggunaan psikologi price ini itu um, apa ya, bisa menjebak konsumen atau enggak. Khawatirnya konsumen merasa terjebak dan malah jadi benci sama produk kita. Kenapa? Karena mereka merasa dijebak gitu. Tapi sih sekarang banyak konsumen-konsumen yang aware ya. Kalau misalnya udah ngelihat 99, alah ini paling kurang 1 rupiah atau kurang 100 rupiah atau kurang 1.000 doang gitu kan. Udah mulai banyak sih yang aware. Jadi pemasar harus memperhatikan lagi konsumen mereka ini nyadar nggak sih ada angkanya 999 tadi gitu. Karena kalau misalnya harganya tuh 199.999 gitu kan, mungkin konsumen ini ngehnya angka satunya, beli 3 dia, jadinya kan 300.000 kan, anggapannya sih 300.000, ternyata pas di kasir 600.000 gitu. Nah, itu kan menjebak ya kalau misalnya konsumen yang nggak aware. Nah, tapi ya kalau zaman sekarang saya rasa sih sudah banyak yang aware ya, dengan penggunaan angka 99 ini sudah tidak banyak lagi yang tertipu. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas bisnis. Jadi sesuai dengan teori kepuasan ya, ketika apa ya, ekspektasi konsumen itu bisa tercapai, maka adanya kepuasan. Nah, fokus pemasar adalah kepuasan konsumen. Kalau misalnya konsumen sudah puas, pasti konsumen tersebut mau beli lagi, bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang-orang sekitar. Sehingga tugas pemasar adalah meningkatkan kualitas bisnisnya. Gitu, supaya apa? Supaya konsumen mereka ini jadinya loyal, bahkan membantu untuk mempromosikan, ngajak temennya, ngajak saudaranya untuk beli produk kita. Jadi kita menciptakan kegiatan apa ya, menciptakan agen pemasaran yang gratis gitu ya, dengan menciptakan kepuasan konsumen tadi. Caranya apa ya, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas jasa kita gitu. Lalu kita masuk ke Customer Lifetime Value atau dikenal dengan CLV, atau bahasa Indonesianya adalah nilai umur pelanggan. Jadi CLV ini adalah nilai yang mewakili seberapa besar sih harga pelanggan bagi perusahaan tersebut selama periode tertentu. Jadi ibaratnya bagaimana sih kita menganggap konsumen kita gitu ya, menganggap penting atau tidak penting ya, atau penting hanya untuk sesaat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita apa ya, menetapkan CLV yang baik, ini sebenarnya jadi investasi. Karena kalau misalnya kita apa ya, menekankan atau menganggap bahwa konsumen kita itu penting dalam kelangsungan bisnis, sehingga kita akan fokus untuk menghasilkan produk-produk yang dapat memuaskan konsumen. Terus tidak hanya terkait dengan produk yang berkualitas aja, tapi kalau misalnya kita fokus dengan customer lifetime value ini, kita juga apa ya,
mau berinteraksi dengan konsumen gitu kan. Makanya kalau misalnya kita lihat di Instagram, kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan yang apa sih suka buat konten yang nanya-nanya konsumen gitu. Kamu lebih suka apa? Kayak kita disuruh milih gitu kan. Kalau kalau story-story yang lagi hype sekarang disuruh milih kamu suka makan apa padahal dia jual baju gitu. Nah, mereka menggunakan konten tersebut supaya adanya engagement atau adanya apa ya, keterikatan antara konsumen dengan pemasar gitu. Jadi bukan hanya fokus ke produk aja, tapi hubungan konsumen dengan pemasar ini harus dijalin dengan baik gitu. Atau kadang-kadang kan banyak juga pemasar yang suka nanya tuh, apa, coba ceritain pengalaman kamu liburan di mana gitu. Padahal dia jualnya adalah jual casing handphone gitu. Tujuannya adalah supaya apa ya? Adanya interaksi antara konsumen dengan pemasar gitu supaya konsumen ini ingat terus sama produk kita. Nah, jadi itu ya customer lifetime value. Nah, kemudian masuk ke mempertahankan pelanggan yang tepat. Ya, jadi tentunya bukan semua orang itu adalah pelanggan kita. Ya, makanya kita tadi melakukan STP, melakukan segmenting. Ya, kita memilih pasar mana yang mau kita masuki, konsumen mana yang mau kita jadikan konsumen kita gitu. Nah, untuk pelanggan sendiri ternyata ada jenis-jenisnya juga nih. Nah, yang pertama adalah disebut dengan pelanggan yang bersedia. Nah, jadi ini jenis pelanggan yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan feedback atau respon secara cepat. Karena konsumen-konsumen ini yang bersedia untuk nyoba, untuk ngikutin kita gitu kan. Ketika misalnya kita punya produk baru, misalnya mereka itu orang-orang yang bersedia nyoba gitu. Terus orang-orang yang bersedia ngasih koreksi, ngasih masukan ke kita, itu masuk ke pelanggan yang bersedia. Kemudian yang kedua, pelanggan yang pemaaf. Nah, ini jenis pelanggan yang apa? Yang ngelihat kesalahan dari produk kita, tetapi mereka tuh tetap mau pakai produk kita gitu. Terutama kalau misalnya produk kita tuh produk-produk baru. Jadi kayak mereka ya maklum aja lah ini kurang bagus, ini kan produk baru gitu atau produk yang inovatif. Kayak misalnya kita makan di restoran baru gitu kan, makan di cafe baru. Ya, baru launching tuh, baru grand opening. Itu mungkin rasanya kurang asin atau keasinan. Itu kan kadang kita maafin aja. Kenapa? Karena kita anggap ya biasalah dia baru buka gitu kan, belum terbiasa punya pelanggan banyak. Nah, itu berarti kita pelanggan yang pemaaf. Yang selanjutnya itu pelanggan yang viral. Jadi ketika perusahaan itu menemukan apa ya, menemukan produk yang cocok dan pasar yang cocok gitu. Jadi ibaratnya match gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah em, kita apa ya? Kita semacam menggunakan konsumen yang punya followers banyak gitu kan. Supaya apa? Kalau misalnya followers banyak, jangkauannya kan lebih luas. Ibaratnya exposure ya, kalau sekarang exposure istilahnya. Exposure atau paparannya kan lebih luas gitu. Jadi makanya kenapa banyak pemasar-pemasar yang menggunakan influencer tuh karena exposure-nya tadi. Yang selanjutnya pelanggan setia. Nah, ini pelanggan yang ya memang loyal pakai produk kita gitu. Mereka nggak cuma beli sekali tapi beli berkali-kali gitu. Yang terakhir itu pelanggan yang menguntungkan. Nah, jadi kalau pelanggan yang menguntungkan ini adalah pelanggan yang bisa memberikan profit ya. Kalau pelanggan yang menguntungkan ini mereka tuh kayak nggak banyak permintaan, nggak apa,
terima produk kita apa adanya gitu kan. Kalau misalnya ada kenaikan harga ya nggak apa-apa lah gitu ya. Mereka udah sangat apa ya, di atas setia lah gitu. Jadi ketika ada perubahan harga, mereka tetap masih mau pakai produk kita. Ini pelanggan yang menguntungkan. Nah, selanjutnya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, atau bagaimana sih caranya supaya pelanggan kita, konsumen kita itu loyal atau apa ya, terus membeli produk kita, terus menggunakan produk kita. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membiarkan pelanggan itu tahu apa yang kita lakukan untuk mereka. Jadi misalnya kita buat diskon gitu. Nah, kalau kita nggak kasih tahu ke konsumen kita, gimana mereka tahu kita sedang melakukan promosi gitu, sehingga kita bisa mengirimkan email kepada pelanggan, atau misalnya kita kalau misalnya di IG buat story memberitahukan kepada pelanggan gitu kan. Makanya sekarang kan banyak pemasar yang pakai cookies itu. Jadi ketika ada konsumen yang nyari informasi tentang produk kita di Google, kemudian karena kita memanfaatkan cookies, kemudian muncullah di platform-platform yang lain. Jadi ketika buka IG muncul tuh iklan produk kita. Nah, yang kedua itu perlakukan konsumen secara personal. Jadi misalnya kita membuat pesan khusus kepada konsumen, walaupun misalnya nggak kita temuin face to face secara langsung gitu, tapi kita lebih perlakuannya tuh customize gitu kan. Atau mengucapkan selamat ulang tahun gitu. Nah, itu memperlakukan konsumen secara personal. Kemudian, nah, mengingatkan acara spesial kepada pelanggan. Jadi ya hampir sama ya, kayak misalnya mengucapkan ulang tahun kepada pelanggan, atau misalnya ngucapin selamat lebaran gitu kan, selamat hari raya, atau misalnya ngasih hadiah kecil gitu kan, atau misalnya kan suka ada ya gratis di hari ulang tahunmu. Nah, itu cara yang bisa dilakukan oleh pemasar. Kemudian yang keempat, menyampaikan informasi. Nah, jadi kita bisa kita bisa menempelkan iklan ya di YouTube kah, atau misalnya di platform-platform mana, untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan supaya pelanggan itu mendengar, mengetahui apa hal-hal yang baru yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, layanan pelanggan. Nah, jadi kayak after sale service gitu. Kalau misalnya udah konsumen udah beli, kita nggak boleh putus hubungan gitu. Supaya apa? Supaya konsumen itu merasa tidak ditinggalkan. Jadi ketika ada permasalahan pada produk tersebut, ya kita layani dengan baik. Jadi konsumen itu nggak jera beli produk di tempat kita gitu. Oke, sekian materi untuk hari ini. Saya ada tugas. Kalian cari satu kasus perusahaan yang gagal di bidang pemasarannya, gitu kan. Terus kalian identifikasi kenapa sih mereka bisa gagal, dan coba kalian analisis secara singkat dan beri saran apa sih yang sebaiknya dilakukan perusahaan tersebut supaya mereka seharusnya bisa menghindari kegagalan tadi gitu ya. Kalian bisa cari contoh-contoh kasusnya ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak sukses, atau misalnya perusahaan itu awalnya sukses. Misalnya saya kasih contoh, dulu ada satu sosial media namanya Path ya, PATH ya, mungkin kalian pernah menggunakan juga gitu kan. Nah, Path ini kan dulu sukses ya bersama dengan Instagram, bersaing dengan Instagram. Tetapi
pet kan pada akhirnya mengundurkan diri gitu kan, mereka tidak bisa bersaing gitu, kalah dalam persaingan. Nah itu kan bisa kita identifikasi kenapa sih pet itu bisa kalah dalam persaingan. Misalnya kalian analisis, ya karena dia tidak mengupgrade gitu kan, tidak melakukan upgrade yang secara signifikan gitu kan, seperti Instagram gitu kan. Terus mungkin sarannya seharusnya pet itu bisa melakukan perubahan-perubahan yang inovatif yang terkait dengan sosial media gitu, supaya konsumen itu bisa stay terus menggunakan pet. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalian temukan satu kasus kenapa perusahaan tersebut bisa gagal, dan kalian identifikasi kenapa. Terus juga kalian beri saran apa sih yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi saya secara japri. Ya, jadi tidak perlu di grup, kalian japri saya aja kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Begitu ya. Dan waktu pengumpulan terakhir adalah di akhir mata kuliah ini. Ya, jadi silakan dikerjakan, tidak ada tambahan waktu, dan kumpulkan di website. Nanti akan saya buatkan menu tugasnya. Untuk formatnya boleh dalam bentuk Microsoft Word atau PDF. Ya, boleh Microsoft Word atau PDF. Oke, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya secara japri ya, chat saya secara langsung, tidak perlu di grup. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.